Oke. Kemarin pertemuan sebelumnya 1, 2, 3 yang dibahas adalah akad-akad bagi nasabah yang apa? Nasabahnya apa kemarin? Temuan ke 543. Ya, nasabah yang bagaimana yang dibahas? Kita bahas apa kemarin? Yang dibahas adalah mereka nasabah yang mau menyimpan duit. Ya, yang mau nabung, yang mau deposito, yang mau simpanan dengan angka mutlak tiap tahun, dan yang terakhir adalah beli saham. Nah, sekarang membahas kebalikannya, yaitu nasabah yang nggak punya duit. Ya, jadi nasabah yang memerlukan duit datang ke bank syariah menggunakan kesempatannya atas penawaran bank syariah untuk meminjamkan duit. Di dalam keuangan, di dalam perbankan syariah tidak ada istilah pinjam. Istilah pinjam ada, cuman satu akad aja, namanya akad qardh. Lainnya itu namanya pembiayaan. Ya, apa beda pinjaman sama pembiayaan? Nah, dosen nggak usah jelasin. Kalian cari aja definisi loan sama financing. Nah, itu bedanya apa tuh? Nah, itu sama tuh. Jadi kalau loan itu pinjaman, financing itu pembiayaan. Oke, itu aja. Akad yang pertama adalah akad mudharabah. Ya, akad mudharabah, nama akadnya ini digunakan sama dengan akad pendanaan atau akad untuk simpanan dengan syarat atau deposito, simpanan dengan syarat atau deposito ya. Kalau ini juga dengan syarat, nanti dibahas. Nah, jadi tidak ada perbedaan secara teknis atas nasabah yang nitip uang di bank sama nasabah yang minjam uang di bank. Itu cuma dibolak-balikan atau pemilihan kata-katanya aja. Kalau kalian taruh duit di bank, nah ini pakai gunakan bahasanya taruh. Itu artinya bank minjem duit dari kalian, ya. Tetapi pada sebaliknya, pada saat bank menaruh duit di kalian, itu artinya juga bank menabung pada kalian. Tetapi dengan kebiasaan yang bahasa yang digunakan itu bisa salah, ya. Saya nabung, bukannya bank yang minjem, tapi itu pilihan kata yang digunakan. Pada prinsipnya adalah cuman perpindahan dana. Kalau mudharib itu ada dua subjek, ya. Satu dananya, satu orangnya. Kalau mudharib pada saat menabung, pemilik dana adalah si nasabah dan pengelola dana adalah bank. Kalau sebagai pembiayaan, pemilik dana adalah siapa? Bank. Pengelolanya nasabah. Tapi pada kenyataannya itu bukan uang bank loh. Itu uang nasabah. Tapi atas nama bank, ya. Di dalam mata kuliah lain itu namanya trust. Lupa, nanti di bab yang berikutnya itu hak bagi bank untuk meminjamkan uang nasabah, ya. Itu namanya, itu istilahnya lupa. Oke. Jadi pembiayaan kerjasama, mudharabah itu kerjasama. Oke, berikutnya. Nah, ini juga sudah ada YouTube-nya di link berikut. Kemudian dari referensi bank, buku-buku yang sudah diberikan, dan ini yang sedang dilakukan rekaman sekarang. Ya, ini kalian
Udah subscribe apa belum nih? Subscribe dong ya. Walaupun cuma sedikit, paling enggak subscribe. Oke, berikutnya ya. Jadi mudharabah pembiayaan yang dibahas adalah mudharabah pembiayaan ya. Jadi ini namanya sistem kerjasama, sistem bagi hasil. Yang sebelumnya dosen artikan gampang aja. Orang kalau mau kerjasama ada hasilnya, ya, ada bagi hasilnya. Kalau kalian mengajukan pinjaman ke siapapun, ya, kecuali kalau mungkin kalau ke orang tua beda ya, ke bank manapun mau pinjam duit, nggak ada ketahuan bakal hasilnya, itu tidak akan dipinjemin, ya. Novel, apa itu? Ya, kalau misalnya pinjam ke orang lain gitu kan, nah, terus nggak ada hasilnya, orang lain itu nggak bakal pinjemin lagi. Betul. Kamu Felicia mau pinjam buat apa? Usahanya? Ya, bisnisnya apa? Hah? Jual jus. Ya. Saya mau pinjam duitnya buat jual jus. Ada hasilnya nggak? Ya, hasilnya bagaimana nanti dah. Ya, kalau untung ya saya bagi, kalau nggak untung ya maklumin aja. Mau bank, mau kak, mau mas, mau mbak, kalau caranya begitu kagak bakalan dikasih. Ya, mau pinjam dana untuk usaha, hasilnya ya tahulah nggak bakalan dikasih. Jadi kalau hasil itu harus ada janji bahwa yang biaya itu akan berhasil. Terus kemudian definisi kerjasama. Nah, di dalam mudharabah arti pokoknya itu kerjasama, ya. Kerjasama itu dalam arti tidak sama-sama kerja seperti kerja bakti. Kalau kerja bakti kan kerja bakti pun nggak semuanya kerja yang sama ya. Yang satu ART cuman nunjuk-nunjuk doang, ini. Ya anak muda sekarang kerja bakti nggak? Kerja, ya. Yang anak muda nyangkul-nyangkul, Bu RT ngasih makanan, ya ngasih kopi, itu namanya kerjasama. Artinya adalah tidak mengerjakan kerjaan yang sama. Kalau kerjanya sama, pekerjaan sama itu namanya bukan kerjasama, itu namanya kerja bareng, ya. Kalau kerjasama di antara kelompok pun satu nyari bahan, satu kompas, satu upload, itu namanya kerjasama. Nah, dalam kerjasama di sini, ya, bank sebagai pengarah, ya, bank sebagai penasehat, bank sebagai bahasa kerennya directing, ya. Jadi bank menentukan ini mau mengajukan pembiayaan, bank yang menganalisa nih pembiayaannya benar nggak nih. Misalkan mau menjual jus, ya, jual jusnya di mana, ya. Kalau di Menteng Raya mesti diikutin kondisinya. Mau UMKM atau mau usaha besar atau mau usaha yang apa tuh take and go. Jadi langsung bungkus, nggak ada bangkunya, itu nggak ada tempat duduknya, itu macam-macam. Jadi usahanya itu yang bank menilai sebagai konsultan, sebagai pemilik dana. Dilihat nih akan menguntungkan atau enggak, itu fungsi dari bank memberikan dana, dan kalian yang mengajukan dana mengajukan pinjaman dan bercerita rencana. Ya, rencananya kita akan jual jus apa yang kenapa jadi ngomongin jus ya? Gara-gara Felis nih. Ya. Jus apa yang enggak ada di Jalan Menteng Raya ini tapi ramai di tempat lain, misalkan kayak di Medan, ya. Itu yang paling banyak jus terong Belanda, ya. Kalau kita ngebahas terong Belanda di sini kita diketawain. Mana ada terong Belanda? Terong tuh ada untuk lalap, ya. Terong bulat atau terong panjang dipakai cabai itu, itu jadi nggak ada, belum ada trennya. Kalau bicara lagi jus duren, ya, jus duren ada, ya, tapi jarang jus duren murni, itu jarang, ya. Jadi jus campur duren, jus campur duren. Oke, itu cerita tentang produk. Berikutnya, ya,
Ini, nah bagaimana ini kalau contoh di sini prioritas, bagaimana dosen misalnya sebagai bank mau tahu kalian rencana bisnis dari mana ngelihatnya? Apa buktinya kalian bisa mengajukan pengajuan pembiayaan untuk usaha? Apa isinya? Proposal judulnya, kemudian latar belakang, visi misi, rencana keuangan. Rencana keuangan apa? Total modal ada di mana? Pengeluaran ada di mana? Ini jadi tugas nih. Ini jadi tugas yang akan dijadikan tugas. Makanya dosen nulisnya pretest. Apa nih? Laporan boleh, tapi yang lebih penting bukan laporan, apa? Hah? Apa itu? Tadi kamu ngomong apa? Ya, ide kan dianalisa, idenya apa? Jadi harus ada rencana laporan keuangan, ya. Jadi misalkan tadi bicara apa, kamu ide perusahaan kelompok kamu, idenya apa? Yang gampang aja. Kalau mau usaha, kalau nggak ada ide, tinggal dilihat ke atas. Oh, enak nih jualan lampu, ini gampang nih. Enak nih jual proyektor, enak jual plafon nih, enak jual sprinkler. Yang atas tinggi ke bawah, jual lantai keramik, ya. Jual meja, jual kursi, ya, jual botol, ya. Jadi nanti tugasnya adalah menjual, bukan memproduksi, bukan membuat. Kalau jus itu agak repot, ya. Nanti mesti ngitung biaya, alokasi penggunaan mixer, biaya alokasi si pengaduknya. Kalau jus namanya apa? Pengaduk jus namanya apa? Orang pengaduknya. Abang-abang. Kalau yang jual abang-abang, kalau damar yang jual, kalau dia empok-empok. Iya, dia abang-abang. Kalau pengaduk kopi kan ada nama kerennya, bartender. Kalau bartender apa? Pengaduk minuman. Kalau jus, bar jus. Oke, ya. Jadi ada rencana. Rencana pertama adalah laporan keuangan pertama apa? Laporan rugi laba yang paling atas apa? Penjualan. Pertama rencana menjual dulu nih. Ini saya perlu duit nih. Ya, saya mau menjual berapa kuantitas, berapa unit, ya, yang mau dijual. Berapa lampu yang saya mau jual? 1000, 2000 itu namanya kuantitas, ya. 1000, 2000, kemudian 100. Berapa sprinkler yang saya mau jual? 500, 100, berapa meja yang mau saya jual? Itu rencana, ya. Nah, rencana dari situ. Berapa harga jual meja ini? Kalau tahu berapa harganya? Sampai 10 juta? 10.000? 1 juta? Ya. Oke, kita bilang satu rencana mau jual 100 meja 1 juta, ya. Bisa duduk sini. 100 juta. Sini. Ya. Mau jual meja 100 unit, 100 juta. Berarti jualnya berarti penjualan akan mendapat berapa? 100 juta, ya. Di mana belinya? Berapa harga belinya? Kalau ini harganya 100 juta, kalau ini harganya 1 juta, berapa kalian akan beli harga meja sebelum menjual? Hah? HPP singkatannya apa? Harga pokok pembelian atau penjualan? Oke, HPP bolehlah. Berapa HPP-nya?
500 boleh, 800 masing-masing punya keyakinan dan perhitungan beda ya. Itu namanya proses perhitungan laporan rencana penjualan dan pembelian. Berarti kalian punya rencana mau menjual meja 100 biji, kemudian harganya 800, berapa untungnya? Dari mana hitungnya? Kan orang jualnya 100 juta. Oh, untungnya 200 juta. Kagak, tadi kan udah dibatasin rencana jualannya 100 juta. Berarti berapa unit? 100 unit. 100 unit. Oke, berapa HPP-nya? Kamu bilang 500, kamu bilang 800, boleh-boleh aja. Ya, masing-masing tidak punya dasar, tapi benar-benar aja. Berapa untungnya? Yang Rayhan untungnya berapa? Itu penjualannya. Bantuin Noval, bantuin. Kamu berapa? 100 juta. Belinya 800.000. Untungnya 200.000 ya. Kamu untungnya 500.000 per unit ya. Itu namanya udah rencana nih, udah janji, udah dihitung-hitung. Untuk analisanya jangan bawa-bawa dulu. Analisanya itu kan kualitatif. Mau jual di mana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Mau jual di mana? Pasar baru, oke, itu analisa kuantitatif. Ini kan urusannya keuangan. Bagaimana jualnya? Gimana jualnya? Bagaimana jualnya? Mau pakai Shopee online, Tokopedia, atau itu urusan bagian pemasaran. Ini bagian keuangannya aja. Nah itu ya. Jadi membuat contoh, udah ada laporan rugi labanya. Pada saat menulis laporan rugi laba, rencana rugi laba kan nggak ada kelihatan tuh. Itu ada di informasi rencana. Jadi angka 100, kemudian ada angka 800, terus kemudian ada tambahan. Ini gaji saya berapa nih? Dari untung 500 itu gajinya berapa? Untung 500 gajinya berapa? Gaji penjual. Berapa persen? 15%. Nanti ada uang sewa, ada segala macam. Itu namanya rencana ya. Nanti dibikin. Berikutnya. Ya. Nah, ini oke, ya. Ini tentang akad. Nah, oke, coba mundur. Ya. Ini dosen mau menjelaskan tentang laporan atau rencana ya. Ini namanya rencana laba rugi. Ya, tadi jual ya, penjualan. Ini bahasanya bahasa yang diasal-asalkan. Ada nggak bahasa Indonesia diasal-asalkan? Ya, tadi berapa? Mau yang pakai mana nih? Pakai Rehan atau ketua kelas? Ketua kelas berarti 100 juta ya. HPP 80 kali ya. 80 juta. Berarti bawahnya apa nih? Bahasanya apa? Bahasa yang kalian pelajari. Laba apa? Laba kotor ya. Laba kotor. Bahasanya nggak laba kotor diganti. Orang nggak mau yang kotor-kotor. Apaan? Laba bruto, ya. Laba bruto, ya. Laba bruto 20 juta. Nah, ini ya, di sini ada dua unsur keuntungan. Mana? Dua unsur duit masuk, dua unsur keberhasilan. Mana? Satu, waktu saat menjual, satu pada saat bruto. Nah, karena dananya dari bank syariah, ya,
Maka ini dibagi 2. Ini pihak PT apa? Bukan. Perusahaannya apa? First Kit ya. First Kit ya. 1 cut. Ini BSI ya. Berapa mau ngasih ke BSI? Ya. 1%. Nggak apa-apa, itu kesepakatan. Jadi ini 99% punya cut, 1% punya BSI. Ini namanya bagi hasil ya, 1%. Jadi BSI dapat berapa? 1% dari 100 juta dapat berapa? 10. Ya, ini cara pertama ya. Jadi kalau dalam pembelajaran lain ini istilahnya atau dinamakan dengan royalti ya. Royalti adalah bagian atau porsi dari tiap barang yang dijual. Jadi ini ya, saya jualan botol nih. Pokoknya setiap botol ini kejual, saya dapat 1% ya. Saya jual ini nih, solasi. Setiap satu solasi kejual ini saya dapat 1% ya. Berapa jualnya? Satu solasi 10.000, satu botol 10.000. Itu namanya bagi hasil atas barang yang dijual ya, atas quantity ya. Oke, kalau gitu nggak mau deh, kalau begitu terlalu beresiko ya. Oke, kalau gitu bagi hasil dari cara yang kedua ya, dari laba bruto. Dari 20 juta ya, 20 juta berapa yang mau dikasih ke bank syariah, ke pemberi duit? Hah? 10% ya, berarti kalian yang menjual mendapat 80% ya. Ini dapat 10% ya. Ini cara kedua ya. Kenapa? Mana yang lebih baik ini sama ini? Mana yang lebih baik? Enakan mana? Begitu kejual kita ngasih dia, ngasih pemilik dana, atau pada saat kita untung kita ngasih ke dia? Enakan mana? Ya. Nah, enakan mana dan kenapa itu tidak menjadi pembahasan di bidang syariahnya? Itu urusan masing-masing aja. Kenapa? Oh, karena ya, saya juga bisa dapat untung dari sini ya. Ini HPP-nya ini kita bisa turunin nih. Ini jangan 80 deh, kita cari penjual yang lebih bisa diajak negosiasi, ini kita bisa bikin 70 ya. Berarti kalau begini keuntungannya keuntungannya kegedean ya. Berarti kita ngasih bank syariah lebih gede dong. Oke, kita balik aja ini. Itu masing-masing punya cara hitung sendiri. Cuman pada kesimpulannya adalah ini contoh bagi hasil ya. Kalau ini namanya profit sharing. Kalau ini namanya, jadi kalau profit di sharing ya, gross profit sharing ya. Kalau nggak profit, kembali kepada pembahasan awal. Kalau udah dari awal udah nggak ada rencana profit, ngapain saya pinjemin ya? Ngapain saya kasih pembiayaan? Itu namanya tidak profit, tidak sharing. Tidak ada hasil, tidak dibagi. Tidak ada hasil, bukannya tidak dibagi, tapi saya tidak kasih pembiayaan. Itu namanya kerjasama dan masing-masing punya hak untuk mendapatkan keberhasilan. Dan oke, berikutnya apa? Ya, ini namanya akad dasar ya. Tetapi ada tetapinya nih ya. Coba di Alt Tab. Alt Tab. Keluar nggak? Nih. Tunggu dulu, bentar. Ke ini nih, ke sampingnya. Kanan, satu lagi, satunya. Kanan. Ini nih. Ya, ini gedein. Slideshow. Ya. Nah, ini kapan ini dosen jelasin ini?
Oke, pertemuan yang kapan ya? Tapi pada faktanya, ya, mudharabah ini nggak banyak dipakai, ya. Cuman 2,47% saja, ya, digunakan di perbankan syariah, ya. Kenapa? Tengku, kenapa? Kamu udah pernah bahas nih. Kenapa? Kenapa mudharabah nggak laku? Hah? Oke, tutup dulu, ya. Buka presentasi mereka mana? Ini coba. Oke. Nah, ini apa artinya nih? Apa artinya nih? Yang presentasi moral hazard. Nah, istilah moral hazard ini digunakan ditemui di banyak tulisan tentang mudharabah, ya. Karena akad pokok dari mudharabah adalah banknya minjemin duit, tidak boleh banyak ketentuan yang diberlakukan pada saat akad, ya. Akibatnya akad ini bermasalah bagi bank syariahnya, ya. Maksudnya adalah kalau minjemin duit, karena ada banyak hal yang tidak boleh dilanggar oleh ketentuan inti atau ketentuan pokok atau ketentuan dasar. Jadi dosen pernah ngejelasin atau belum? Jadi untuk penggunaan akad ini ditentukan oleh DSN MUI OJK yang dilandasi oleh ketentuan awal atau asal atau origin atau orisinil atau otentik dari AAO FI. Jadi nggak boleh dikutak-atik. Ini ada kaitannya sama kalian, apa bedanya universitas sama sekolah tinggi, apa bedanya sama institut, itu hal-hal yang seperti itu. Jadi banyak tidak digunakan karena bentrok sama akad yang pokok itu tadi. Oke, coba ke sini. Ya. Nah, coba turun. Ini contohnya dulu, naik lagi. Ini secara prinsip mudharabah itu digunakan untuk akad kerjasama cash flow atau modal kerja. Jadi ini salah satu contoh menggunakan satu bank, bisnis, pembiayaan, bagi hasil, ya. Kemudian turun lagi sehingga jangan kebanyakan turunnya, ya. Pembiayaan yang digunakan adalah akad musyarakah, ya. Tapi musyarakah tidak dibahas sekarang karena membahas musyarakah harus melalui latihan soal mudharabah dulu. Balik ke presentasi dosen. Coba digedein. Oke, berikutnya apa ya? Ini alasan berhutang, ya. Jadi kalau alasan berhutang untuk akad mudharabah, apa dulu? Apa alasannya? Alasan atau tujuan? Apa tujuannya? Apa alasan perusahaan saya perlu duit? Jadi ini kan bicara tentang perusahaan. Apa Dam? Damar? Kan akrab, makanya Dam. Butuh modal. Jadi alasannya adalah butuh modal. Ya. Jadi kalau kembali kepada pembahasan yang sangat pokok, orang kalau butuh modal memang carinya di bank, ya. Kenapa nggak pinjam sama tetangga atau sama ketua kelas? Kenapa nggak sama saudara? Kenapa? Hah? Ya, kenapa? Tadi udah dibahas tuh. Budgetnya terbatas. Bukan. Kenapa jawabnya bukan budgetnya terbatas? Karena moral hazard. Ya. Moral hazard. Karena kalau saya minjemin duit ke dia, bukan jadi omongan. Susah amat, kagak balik. Ya. Kagak balik, duitnya kagak balik. Kita minjemin berapa pun nggak balik. Sebaliknya kalau saya minjem balik nggak nih?
Enggak juga. Karena moral hazard itu adalah kita semua. Ya, makanya banyak bank itu yang mewakili moral hazard itu, ya. Sehingga karena kita nggak percaya nih, kamu minjem, ada yang punya adik, ada yang punya kakak, ya. Kalau ada kamu minjem duit dikasih, langsung aja. Oke, kalau kamu minjem, kalau ada kamu minjem duit nggak dikasih, kalau kamu minjem duit ke dia dikasih nggak? Ya, jadi begitu kondisinya. Jadi masalah ketidakpercayaan antara satu orang sama satu orang lain, sama satu perusahaan sama perusahaan lain, kan perusahaan juga diwakili oleh orang. Itu masalahnya sehingga bank banyak yang muncul. Ya, jadi perlu ada intermediary. Berikutnya. Ya, jadi ini contoh yang lengkap yang kalian harus kerjakan ya. Jadi ini judul laporan itu menjelaskan semua isinya. Jadi judul laporannya adalah rencana ya. Ini rencana usaha kami ya. Ini kami PT Rabu Pagi ya akan jual 200 juta, HPP-nya 120 juta sehingga gross profit-nya 80 juta. Tapi perlu biaya sewa, biaya karyawan, depresiasi, net profit. Dengan angka ini berapa perlu modalnya? Berapa perlu modalnya? Berapa, Ridho? Berapa perlu modal? Saya punya proyek 200 juta. Berapa modalnya yang diperlukan? Berapa, Sabrina? Sabrina, Mas? Berapa perlunya? Coba hitung. Tepatnya. Kalau kamu mau ngajukan, nggak bisa. Ya kira-kira aja, Pak. Bapak hitung sendiri, saya perlu modal berapa, nggak bisa begitu. Berapa modal yang diperlukan? Berapa, Tania? Tanya kamu ya? Berapa modal yang diperlukan? Berapa, Pal? Mau, Pal? Berapa, Nes? Ada yang nggak setuju nggak? Dosen mah langsung nggak setuju nih. Bukan, alasannya apaan? Hitungnya dari mana 400 juta? Kamu mau jualan berapa? Yang perusahaan kamu pengen jalanin dengan angka ini berapa nih jualannya? Rencana penjualan berapa? Nah, angkanya ada di sini. Jadi pemahaman laporan keuangan dulu nih. Berapa, Tengku? Perusahaan kamu nih, kan nggak tahu nih perusahaannya apa, itu belum jelasin. Cuman angkanya ini. Ya, berapa? Penjualannya berapa? Tadi kan udah dijelasin ya Lulu ya. Jual meja 100 juta, cuman ini contohnya dirubah 200 juta. Mau jualan apa itu nanti habis ini dibahas. Mau jualan 200 juta, berapa modal yang diperluin? Apaan itu? Dari mana duitnya? Dari mana angkanya? Dari mana angkanya? Penjualan 200 juta, berapa perlunya?
Bu, ini sebelum lebih lanjut, ini kalian udah jurusan ya? Tapi rata-rata jurusannya mau jadi apa? Pilih SDM. Oh, SDM mesti tahu ini. Berapa rencana penjualan menurut rencana ini? Mau jualan, kalau pakai omongan begini, ini saya mau jualan 2 juta nih, ya kan? Iya. 2 juta. Belinya berapa barangnya? 120. Ya, perlu duitnya berapa? Perlu duitnya berapa? Perlu duitnya 120. Mau jualan HPP berapa? 10. Nah, duit untuk HPP-nya dari mana? Dari mana? Sebelum jualan. Sebelum jualan. Minjem bank. Minjemnya berapa? Kamu beli berapa barangnya? Kamu beli berapa harganya? 120. Kenapa minjemnya 200? 80 jutanya buat apaan? Jadi gini, tadi kembali kepada contoh beli meja. Berapa harga meja tadi? 100. Itu harga jual. Harga beli berapa? Kalau saya mau jual 100, harga meja saya beli 70, duitnya dari mana? Pinjamnya berapa? 70. Terus kamu modalnya apaan? Itu pertanyaannya. Saya nggak punya duit sama sekali. Ya, saya nggak punya duit sama sekali. Saya mau jual meja harganya 100 juta, 100 ribu, 100 perak. Harga belinya 70, terus saya minjem 70 juga. Pertanyaan dari bank, kamu modalnya apaan? Ya, modalnya apaan? Modal nekat, modal kemampuan saya menjual. Ya, nekat kan bisa dimanisin. Ya, modal saya punya nama baik, kalau saya jualan pasti banyak yang beli. Ya, tapi di dalam prinsip umumnya, kamu kalau nggak punya modal nggak bisa minjem. Ya udah dibagi dua deh. Ya, ini modal dari bank 50%. Modal kamu 50%. Ya, berarti modalnya 35 dari bank, 35 dari kamu sendiri. Ya, ini kembali kepada sini. Jadi pertanyaannya atau pernyataannya, untuk dapat HPP 120 juta, itu bank kasih pinjaman sebesar 50%, ya. Ini kamu sendiri 50%. Oke. Terus kemudian biaya sewanya, biaya karyawan sama depresiasi dari mana? Ya. Ya, paling nggak kalian punya sendiri lah ya. Pokoknya bank ini cuma ngasih biaya buat beli HPP, ya. Untuk bayar sewa, untuk karyawan, kamu modal sendiri. Artinya apa? Berarti, ya, yang ini, ya, ini modal sendiri. Bank cuma memberi pembiayaan untuk beli ini, ya. Ya udah bank ini kasihnya 120, ya. Ini berapa jumlahnya? Hah? 60, ya. Kamu 60% ini sediain, 120% bank kasih, ya. Jadi nggak bisa bank ngasih semuanya, ya. Nggak bisa. Ini harga pokoknya jadi berapa nih? Harga pokok berapa jadinya nih? HPP ya. Harga barangnya? Ya, harga per barangnya? Berapa? 120 tambah 60. 180, ya. Apalagi minjam termasuk
untungnya minjem juga, ya kamu untungnya apa? Oke, ini keterbatasan dari laporan keuangan atau laporan rencana keuangan. Isinya baru ada cerita ya, apa yang mau dijual, berapa jumlahnya, berapa harga jualnya, berapa harga belinya, harus menguntungkan. Oke, berikutnya. Ya, jadi besarnya pembiayaan mesti dihitung ulang, modal kamu berapa, besarnya berapa, nggak bisa semuanya ya. Kemudian bagian dari bagi hasil yang tadi dibahas adalah ya, mundur ya. Jadi tadi kan udah dibahas nih, dari penjualan 1% ya, atau dari gross profit atau dari net profit. Kalau dari net profit, banknya nggak mau tahu jualnya di mana. Yang penting, dan nanti kalau usaha kalian udah ada profit, baru di sharing ya, profit sharing atau dibagi hasil. Nanti nilainya sama aja. Kalau 1% dari 200 juta berapa? 20. Kalau dari 20 juta? 200 ya, nanti tinggal dihitung nih yang menguntungkan yang mana dari pembiayaan sebesar 120 juta. Itu naik turun persentasenya tidak dibahas di dalam rincian. Berikutnya. Nah, ini sudah langsung ke tugas. Ya. Tapi karena mau UTS